Perbedaan RPP, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, kurikulum 13 atau K13, dan kurikulum merdeka. Yang pertama, RPP KTSP. Terdapat sistematika penyusunan RPP KTSP antara lain nama sekolah, mata pelajaran, kelas, semester, pertemuan keberapa, alokasi waktu, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, media pembelajaran, dan penilaian. Berikut ini merupakan pembedanya antara lain menggunakan standar isi. RPP KTSP lebih menekankan pada aspek pengetahuan. RPP KTSP jam mata pelajaran lebih sedikit. Standar proses pembelajaran terdiri dari eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. RPP KTSP tidak terdapat penjabaran sumber belajar. Penilaian dilakukan hanya pada aspek pengetahuan. Lingkup rencana pembelajaran paling luas mencakup 1 KD yang terdiri dari 1 indikator dalam 1 kali pertemuan atau lebih. Lingkup rencana pembelajaran paling luas dan juga prinsip penyusunan RPP KTSP merujuk pada sistem pembelajaran dan pencapaian kompetensi saja. Berikut contoh dari RPP KTSP. Yang kedua, RPP kurikulum 13 atau K13. Terdapat sistematika penyusunan RPP K13 antara lain nama sekolah, mata pelajaran, materi pokok, kelas atau semester, alokasi waktu, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, metode pembelajaran, media atau alat atau sumber pembelajaran, dan juga penilaian. Berikut ini merupakan pembedanya antara lain menggunakan kompetensi inti. RPP K13 lebih detail dari sikap spiritual dan sosial, pengetahuan dan keterampilan. RPP K13 yang mempunyai jam mata pelajaran yang lebih banyak. RPP K13 terdiri dari 5 proses yakni mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan, dan mengomunikasikan. RPP K13 menjelaskan tentang sumber belajarnya. RPP K13 menjelaskan beberapa poin secara rinci yakni tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Pada RPP K13 lebih detail dengan 3 penilaian yakni sikap atau spiritual dan sosial, pengetahuan dan keterampilan. RPP K13 dibuat untuk direncana pembelajaran 1 kali pertemuan dan juga prinsip penyusunan RPP K13 tidak hanya merujuk pada sistem pembelajaran dan pencapaian kompetensi saja, tetapi lebih menekankan pada kegiatan peserta didik untuk mengembangkan budaya membaca dan menulis. Contoh dari RPP K13. Yang ketiga, RPP kurikulum merdeka. Berikut ini merupakan pembedanya, antara lain tujuan pembelajaran menggunakan kata operasional yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Tidak ada pemisahan antara penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Menampilkan profil siswa sebagai latar belakang dalam menentukan pembelajaran yang sesuai dengan bakat, minat, gaya belajar, bahkan keadaan sehari-hari siswa. Kegiatan pendahuluan meliputi orientasi, apersepsi, motivasi. Kegiatan inti meliputi aksi, reaksi, prediksi, solusi, dan kegiatan penutup. Berikut ini contoh dari RPP kurikulum merdeka. Terdapat persamaan RPP KTSP, K13, dan kurikulum merdeka. Persamaan dari ketiga RPP tersebut seperti materi disusun seimbang, mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pendekatan pembelajaran berdasarkan pengamatan, pertanyaan, pengumpulan data, penalaran, dan penyajian.
Hasilnya melalui pemanfaatan berbagai sumber-sumber belajar atau siswa mencari tahu. Tujuan pembelajaran dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang operasional. Dari kompetensi dasar, apabila rumusan kompetensi dasar sudah operasional, rumusan tersebutlah yang dijadikan dalam dasar merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dapat terdiri atas sebuah tujuan atau beberapa tujuan dan masih memiliki komponen yang sama, yaitu memuat tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Perbedaan silabus kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, kurikulum 13 atau K13, dan kurikulum merdeka. Yang pertama, pembeda silabus KTSP. Komponen silabus kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP antara lain: yang pertama, standar kompetensi, merupakan seperangkat kompetensi yang dibakukan dan harus dicapai siswa sebagai hasil belajarnya dalam setiap satuan pendidikan atau SKL, digunakan untuk memandu penjabaran kompetensi dasar menjadi pengalaman belajar. Yang kedua, kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah kemampuan minimal pada tiap mata pelajaran yang harus dicapai siswa. Kompetensi dasar dalam silabus berfungsi untuk mengarahkan guru mengenai target yang harus dicapai dalam pembelajaran. Yang ketiga, materi pokok atau pembelajaran. Materi pokok adalah pokok-pokok materi yang harus dipelajari siswa sebagai sarana pencapaian kompetensi dasar dan yang akan dinilai dengan menggunakan instrumen penilaian yang disusun berdasarkan indikator pencapaian belajar. Yang keempat, kegiatan pembelajaran. Kegiatan adalah bentuk atau pola umum kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Strategi pembelajaran meliputi kegiatan tatap muka dan non-tatap muka. Yang kelima, indikator, merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur dari mencangkup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian. Yang keenam, penilaian. Alat penilaian dapat berupa tes atau non-tes. Pada pembelajaran, penilaian dilakukan untuk mengkaji ketercapaian kompetensi dasar dan indikator pada setiap mata pelajaran. Yang ketujuh, alokasi waktu. Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu pada mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Yang kedelapan, sumber belajar adalah rujukan atau objek atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Sumber belajar dapat berupa media cetak dan elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar serta materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Berikut merupakan contoh dari silabus KTSP. Yang kedua, pembeda silabus kurikulum K13 atau K13. Kompetensi silabus kurikulum 2013 antara lain: yang pertama, identitas mata pelajaran khusus SMP, MTS, SMPLB, paket B atau SMA atau MA atau SMA, LB atau SMK atau MAK atau paket C atau paket C kejurusan. Yang kedua, identitas sekolah meliputi nama satuan pendidikan dan kelas. Yang ketiga, kompetensi inti yang merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran.
Yang keempat, kompetensi dasar merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terkait muatan atau mata pelajaran. Yang kelima, tema khusus SD atau MI atau SDLB atau paket A. Yang ketujuh, materi pokok memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang ke-7, pembelajaran kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik yang dilakukan untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Yang ke-8, penilaian. Proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk melakukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Yang ke-9, alokasi waktu sesuai dengan jumlah jam pelajaran dalam struktur kurikulum untuk 1 semester atau 1 tahun. Yang ke-10, sumber belajar dapat berupa buku, media cetak, dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar yang lain yang relevan. Berikut ini contoh silabus kurikulum 2013 atau K13. Yang ketiga, pembeda silabus kurikulum Merdeka. Komponen silabus kurikulum Merdeka antara lain yang pertama mata pelajaran, yang kedua elemen, yang ketiga alur tujuan, yang keempat materi, yang kelima kegiatan pembelajaran, yang keenam penilaian, yang ketujuh sumber belajar. Berikut ini contoh dari silabus kurikulum Merdeka. Terdapat persamaan silabus KTSP, K13, dan kurikulum Merdeka. Persamaan dari ketiga silabus tersebut seperti untuk struktur kurikulumnya sama-sama dirancang oleh pemerintah dan sama-sama memiliki kompetensi dasar.